Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Berjumpa lagi dengan saya, dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kejajar. Ya, pada pertemuan kali ini, kita, dihadapkan dengan, pandemi yang artinya kita tidak bisa pembelajaran tatap muka. Jadi kita menggunakan pembelajaran daring. Ya, oke, untuk selanjutnya saya perkenalkan diri dulu ya, karena, saya baru di sini. Perkenalkan, nama saya Fuad Najmi ya, alamat Purbalingga, sekarang berdomisili di Kabupaten Wonosobo ya, tepatnya di Desa Tembelang atau Dusun Tembelang, Desa atau Kelurahan Rojo Imo, Wonosobo, Kecamatan Wonosobo. Ya, tadi Mbak Cika Livia sudah kenalan, Mbak Kesya dan Mbak Amanda sudah kenalan juga. Silakan mic-nya untuk dihidupkan. Baik, baik ya. Sebelum, kita melakukan layanan klasikal atau bimbingan klasikal dalam bimbingan dan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah kalau begitu. Jadi pagi ini, menjadi semangat bagi kita, ya. Oke, selamat datang Mas Wil dan Ardian, ya, sedang connecting atau joining ya. Baik, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan layanan, ya, berkaitan dengan, belajar, ya. Sekarang kan tatap muka, belum diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi kita, harus belajar dari rumah. Nah, ini menjadi materi kita pada kali ini ya, dengan topik belajar dari rumah. Oke. Belajar dari rumah artinya istilahnya kita melakukan aktivitas belajar itu di rumah ya. Kalian belajar tidak di rumah? Nggak, jika belajar nggak di rumah? Belajar, Pak. Belajar. Mbak Kesia? Belajar, Pak. Belajar. Mbak Amanda belajar tidak? Belajar, Pak. Ya. Oke, saya yakin, semuanya belajar ya, karena memang tidak, mungkin kalian tatap muka di sekolah, ya, berarti harus belajar dari rumah. Nah, itu sedikit penyampaian materi di awal ya. Selanjutnya, sebaiknya teman-teman atau anak-anak kelas 7 ini, memiliki minat ataupun motivasi yang tinggi, karena sampai sekarang belum pernah datang ke sekolah, jadi harus belajar dari rumah, ya, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Itu yang harus kalian butuhkan ketika keadaan yang harus, seperti ini ya, karena memang pandemi Covid ini belum berakhir, ya. Saya memahami bahwa kalian, apalagi kelas 7 ya, pasti belum pernah ke sekolah, betul tidak? Betul, Pak. Betul kan? Ya, pasti pengen datang ke sekolah dengan suasana yang ramai, suasana yang asyik, pasti kalian membayangkan itu. Namun kalian harus menunda terlebih dahulu karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Gitu ya Mbak ya, Mas ya. Oke, Mas Wildan, selamat datang kembali. Oke ya. Baik, sekali lagi saya
tanyakan apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan konseling pada pagi ini? Siap, Pak. Siap? Oke, baik. Kita langsung saja membuka materi pada pagi ini. Ya, saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Oke. Baik. Ini adalah PowerPoint yang akan kita berikan untuk layanan bimbingan dan konseling. Ya, dengan judul Belajar di Rumah. Baik. Cara belajar di rumah. Ya, kita langsung saja mempresentasikannya. Terlihat jelas tidak PowerPoint-nya? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Cara belajar di rumah. Oke, pasti kalian punya cara sendiri di rumah dalam menyikapi belajar daring ya. Mungkin cara belajar kalian berbeda-beda. Iya, iya tidak? Cara kalian belajar berbeda-beda kan? Ya, Pak. Ya, ada yang belajar mungkin menggunakan musik, ada yang belajar menggunakan apa ya, menyiapkan cemilan-cemilan dan lain sebagainya. Pasti itu kalian punya caranya tersendiri. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, ya, saya beritahu dulu apa itu belajar. Ya. Coba dari Mbak Cika, Mbak Kesia dan Amanda, Mas Wildan, tahu artinya belajar itu apa? Belajar itu apa? Coba Mbak Cika Livia. Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Nah, Belum. kalau Kesia, Pak. belajar itu apa? Atau apa itu belajar? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Coba Mas Wildan di speakernya dibuka dulu. Speakernya dibuka dulu. Nah, ini dia. Belajar adalah proses perubahan yang dialami oleh manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Jadi dengan belajar, ya, yang awalnya kalian tidak tahu, ya, itu akan menjadi tahu. Dan yang awalnya tidak bisa, karena kalian belajar, pasti akan menjadi bisa. Itu arti dari belajar. Selanjutnya adalah pengetahuan, ya. Belajar, ya, itu bisa merubah dalam hal pengetahuan, ya. Yang awalnya misalkan pengetahuan tentang alam, ya, kalian tidak tahu cuaca seperti apa. Itu kalau kalian sudah belajar tentang IPA, ya, tentang perubahan cuaca, pasti kalian akan tahu seperti itu. Nah, apa saja proses perubahan yang dialami oleh manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya ada sikap, ya, sikap. Jadi sikap kalian yang awalnya mungkin, ya, belum bisa merubah, ya, karena belajar, sikap kalian bisa berubah. Dan selanjutnya ada kebiasaan, ya. Kebiasaan yang kalian miliki itu sebenarnya yang sudah biasa kalian lakukan sehari-hari. Namun ternyata kebiasaan tersebut itu salah atau kurang benar. Setelah kalian belajar atau melihat hal-hal yang baik tentang perilaku, ya, sikap atau hal-hal apa yang kalian pernah lakukan, setelah kalian belajar itu kebiasaan buruk bisa menjadi baik, ya, seperti itu. Selanjutnya daya pikir, ya, daya pikir ini bisa kita latih, ya.
untuk berpikir lebih keras, ya, untuk belajar dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya selain daya pikir, ada keterampilan, ya. Setelah keterampilan ada pemahaman, ya. Itu pengertian belajar yang kita pelajari pada pagi ini, ya. Jadi belajar itu proses perubahan yang dialami oleh manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Oke, selanjutnya bagaimana cara cepat meraih perubahan tersebut? Ya, bagaimana cara cepat meraih perubahan tersebut? Ya, perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Mbak Cika Livia dan Mbak Kesya? Amanda, Mas Wildan? Bagaimana caranya? Cara biar belajar. Ya. Oke, next selanjutnya adalah, nah ini dia. Persiapkan diri. Ya, cara belajar di rumah biar bisa memiliki perubahan tersebut. Yang pertama adalah persiapkan diri ya. Nah, sebelum proses belajar dimulai, ada baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sebab kondisi kita akan sangat berpengaruh terhadap semangat belajar kita. Oke ya. Bayangkan saja apabila kita belajar dengan keadaan yang tidak siap, ya. Misalnya saja belum makan atau belum mandi. Nah, sudah pasti semangat belajar kalian akan menghilang atau menurun, ya. Akan berbeda jadinya apabila kita dalam kondisi yang siap, misalnya dalam keadaan bersih, ya, wangi, mungkin dalam keadaan yang tidak lapar atau kenyang, tentu saja akan menjadi semangat sekali dan tidak ada beban, ya. Ya, jadi persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk mempersiapkan belajar, ya, mungkin dengan makan dulu, mandi dulu, ya. Jadi kita itu fresh mempersiapkan diri dalam belajar. Paham tidak? Untuk persiapkan diri. Jadi sebelum belajar kita harus mempersiapkan diri. Oke, selanjutnya. Nah, waktu yang tepat. Ya. Pasti kalian punya jadwal waktu belajar yang tepat. Ya. Mbak Keisha dan Amanda itu waktu belajarnya kapan kira-kira? Sore, Pak. Sore. Jam berapa kira-kira? Di ba'da zuhur. Habis ba'da zuhur ya. Oke, malam kalau malam tidak? Tapi enggak, Pak. Oke. Jadi memang waktu yang tepat untuk belajar sih ini fleksibel ya, tergantung dari pribadi anak masing-masing ya. Belajar yang baik adalah belajar yang tepat waktu dan di waktu yang tepat ya. Waktu belajar yang baik mungkin ya pada jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sebab pada jam itu otak kita akan bekerja dengan maksimal ya. Tetapi kembali lagi ini fleksibel. Mungkin ada anak yang belajar itu sehabis sholat tahajud atau sehabis sholat subuh, itu mungkin akan lebih fresh ya, itu fleksibel kembali ke anak-anak atau kalian sendiri ya. Lihat gambar di sini itu menunjukkan bahwa belajar pada dini hari ya, malam hari yang waktu kita untuk tidur malah digunakan untuk belajar, jadinya ketika melakukan pembelajaran di sekolah, dia akan mengantuk, pasti akan mengantuk seperti itu. Oke, selanjutnya, ya, cara belajar dari rumah ya biar menciptakan atau
membuat suasana yang nyaman. Nah, kita lihat dari keadaan gambar di sini ya. Ini ada gambar apa, Mas, Mbak? Yang sebelah sini. Ini ada kamar yang berantakan. Nah, yang sebelah kanan ada kamar yang rapi. Ya, yang rapi. Jadi ketika kalian belajar ya, coba kalian belajar di tempat yang seperti ini, gambar keadaan kamar yang seperti ini, pasti tidak akan nyaman dalam belajar ya. Jadi akan terganggu, sana sini ada barang ya, berserakan di tempat yang bukan tempatnya. Nah, coba kalau kalian belajar di kamar atau ruang yang nyaman, pasti belajar pun akan cepat masuk, istilahnya akan merasa nyaman untuk belajar. Hal yang tidak kalah pentingnya dari berusaha mandiri dan waktu yang tepat adalah suasana yang nyaman, suasana yang nyaman akan membuat mood kita akan baik ya. Jadi mood kita itu akan terbangun ketika kita belajar di tempat yang nyaman. Oke. Untuk selanjutnya, gunakan metode yang ampuh ya. Gunakan metode yang ampuh, yang di sini pahami dan jangan menghafal. Ya, metode menghafal mungkin bisa membuat kita mendapatkan nilai yang baik. Ya, namun apakah pengetahuan kita bertambah? Tentu saja tidak. Ya, kalau kalian, saya tanya, belajar kalian menghafal atau memahami materi? Memahami ya. Ya. Jadi pahamilah materi dengan mempelajari konsepnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi, mengapa, apa selanjutnya. Begitulah cara berpikir yang harus dikembangkan meskipun memakan waktu yang lama. Ya, jadi menghafal ya istilahnya boleh-boleh saja, namun jangan menjadi andalan kalian untuk belajar. Jadi dengan cara memahami materi tersebut, ya mungkin kalian akan lebih mudah belajar ya daripada mungkin menghafal. Ya, itu kita pelajari dulu konsep-konsepnya, ya bagaimana hal itu bisa terjadi, mengapa, ya dan apa selanjutnya. Begitulah cara berpikir yang harus dikembangkan meskipun menggunakan waktu yang cukup lama. Dan selanjutnya mungkin gunakan metode yang ampuh di sini, merangkum materi ya. Dengan merangkum materi, secara tidak langsung kita juga telah membaca buku pelajaran dan kita pun akan lebih mudah mengingat poin penting dari pelajaran tersebut. Ya. Untuk memantapkan diri pastinya memantapkan ya, merangkum ya, dengan merangkum materi secara tidak langsung kita juga telah membaca buku pelajaran. Selanjutnya untuk memantapkan diri pastinya kita akan membaca kembali hasil rangkuman tadi. Dengan begitu kita tidak harus membaca buku tebal yang membuat kita bosan. Jadi yang kita baca adalah rangkuman atau catatan kecil. Kalian selama pembelajaran dulu di waktu SD itu merangkum tidak? Pernah merangkum tidak? Mbak Kesia, Amanda, merangkum materi tidak? Iya, Pak, merangkum. Ya, dalam artian kita membuat catatan kecil yang mungkin kita lihat, wah bukunya kok tebal sekali. Nah, setelah kita rangkum, mungkin ini lebih efisien saya merangkum sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya coba meskipun gagal, ya. Setelah persiapan dan proses belajar telah dilaksanakan, saatnya menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Buat apa belajar kalau tidak kita terapkan ya? Ibaratnya masak tapi tak dimakan, tidak ada gunanya. Oke, saya mau tanya terlebih dahulu, apakah penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana? Masih bisa diterima? Mbak Keisha, masih ya? Terlalu cepat tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kita lanjutkan. Ya,
coba meskipun gagal ya. Kita harus berani mencoba walaupun ujung-ujungnya gagal, sebab dengan adanya kegagalan kita akan tahu di mana letak kesalahan kita dan segera memperbaikinya untuk meraih sebuah keberhasilan ya. Jadi belajar dari rumah ini mungkin untuk saat ini kita ya dalam masa pandemi ini kita sangat butuh ya cara belajar di rumah yang baik ya, cara mempersiapkan diri kita ya. Bagaimana tempat kita belajar nyaman atau tidak ya dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya oke, mungkin itu saja ya materi bimbingan dan konseling singkat sebenarnya. Karena bimbingan dan konseling ini mungkin masalah yang kita angkat menjadi materi itu masalah yang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini itu banyak sekali kata-kata motivasi ya. Ya, jangan pikirkan kegagalan kemarin. Hari ini sudah lain. Sukses pasti akan diraih selama semangat masih menyengat. Ya, banyak sekali ini kegagalan dalam satu hal adanya adalah tanda bahwa ada keberhasilan dalam hal berikutnya. Jangan menyerah dan coba terus. Begitu. Oke, selanjutnya silakan dari teman-teman. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Baik, sebentar. Tentang materi ini. Baik. Dari materi yang saya sampaikan tentang belajar dari rumah, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan tanyakan saja mengenai materi belajar dari rumah, atau kalian mau cerita bagaimana cara belajar kalian di rumah, seperti apa? Coba Mbak Cika, kalau belajar dari rumah di masa pandemi ini, Mbak Cika belajarnya seperti apa? Pengalaman? Ya? Enggak, Pak. Apa coba? Kegiatan sehari-hari selama belajar, Mbak Cika itu di rumah belajarnya seperti apa? Coba bisa disampaikan? Kalau Mbak Kesya dan Mbak Amanda, belajar di rumahnya seperti apa? Coba ceritakan ke Pak Fuad. Ayo, Mbak Kesya atau Mbak Amanda? Mas Wildan, halo Mas Wildan. Coba suaranya dibuka. Mas Wildan Ardian. Oke, Mas Wildan. Ya, setelah masuk keluar terus tadi itu sinyal ya, kendala sinyal atau bagaimana? Oke, baiklah. Mbak Kesya dan Amanda dan Mbak Cika, kalau tidak ada pertanyaan, ya, semoga materi ini bermanfaat ya. Dan belajar dari rumah itu perlu sekali, yang harus kita perhatikan, ya. Salah satunya adalah persiapan diri kalian masing-masing,
Selanjutnya waktu yang tepat bagaimana dan suasana yang nyaman kalian di rumah harus seperti apa ya. Oke, nanti saya minta kalian mengisi angket ya dari bimbingan konseling ada angket yang harus kalian isi. Ya, nanti tinggal klik linknya, ya. Nanti tinggal klik linknya, nanti kalian isi. Nggak susah-susah kok, cuma tinggal pilih sesuai dengan keadaan diri kalian sendiri. Ya, tuh. Baik ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling kali ini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin materinya akan lebih menarik lagi, ya. Kita umumkan besok. Ya. Dan selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pembelajaran atau layanan bimbingan konseling kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Mbak Keisha dan Mbak Amanda dan Mbak Cika Livia atas ketersediaannya mengikuti, dan Mas Wildan, oke, satu lagi sedang joining terus, dan Mas Wildan telah mengikuti layanan bimbingan konseling kelas 7 ya. Oke, terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat belajar ya.